Hai semuanya, balik lagi di Warga. Hari ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 213 sampai 215. Di sini, kita akan diperlihatkan pertarungan Diablo yang haus darah hingga mengejutkan semua orang. Dan kita juga akan diperlihatkan Rimuru yang datang untuk menghidupkan Leon kembali. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Velda telah menanamkan sel Vega ke dalam tubuh Footman dan juga telah diberikan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka. Bahkan, Footman juga telah menyerap energi dari Kazarem. Sel Vega telah mengikis Footman sepenuhnya, yang tersisa hanyalah penjelmaan kehancuran. Laples pun sangat marah kepada Velda yang telah mengendalikan teman-temannya dan akan mengakhiri ini semua. Laples kemudian ingin berdamai dan bekerja sama kepada Benimaru untuk sementara. Benimaru menerima saran itu dan mereka pun bertarung bersama. Benimaru sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang kekuatan tempur Vega yang mempunyai regenerasi super cepat. Cara efektif melawan monster seperti itu hanya dengan memusnahkannya dengan energi yang luar biasa. Namun, Benimaru saat ini telah kehabisan energi sihir akibat melawan Kazarem sebelumnya. Laples pun menyarankan menggunakan 10 bom roh yang dia miliki untuk meledakkan Footman. Benimaru setuju dengan itu dan meminta Soe dan Laples untuk mengatur bomnya. Sedangkan Mizari diberi perintah untuk mempertahankan penghalangnya. Keempat orang sudah mulai bergerak sekaligus di bawah komando Benimaru. Itu adalah rencana dadakan, tetapi mereka menunjukkan kerjasama yang luar biasa. Ketika 10 bom roh mengikat di sekitar Footman, Soe memberikan sinyal kepada Benimaru. Benimaru kemudian menggunakan Hellfire-nya secara bersamaan dengan ledakan dari bom roh itu. Namun, betapa mengejutkannya, Footman malah memakan energi dari ledakan itu. Serangan gabungan mereka telah gagal, situasi pun semakin memburuk. Footman saat ini mengamuk dan akan membunuh semua orang yang hidup di tempat ini sepenuhnya. Benimaru, Soe, Mizari, dan Laples akan mengerahkan segalanya demi menahan Footman. Namun tiba-tiba terdengar suara misterius. Kufufufu, kamu kurang berhati-hati Benimaru. Tidak ada yang menyadari kapan Diablo datang. Diablo tiba-tiba muncul di belakang Footman dan mencengkram kepalanya. Diablo kemudian membanting Footman dengan sangat keras. Di sisi lain, Rimuru muncul dan mendatangi Leon untuk mengobatinya. Rimuru menggunakan ramuan yang sudah diperkuat dengan imaginary space untuk menutup lubang yang ada di dada Leon. Meskipun tubuhnya sudah diperbaiki, tapi Leon masih belum juga terbangun. Jika Leon mati di dalam penghalang Mizari, Rimuru mungkin mampu membangkitkannya. Namun, inti core milik Leon telah rusak. Jika Rimuru membangkitkannya secara normal, itu akan menyebabkan penurunan kemampuan tempurnya. Dan dengan bantuan Ciel akan mengevolusikan Leon sehingga menjadi entitas spiritual yang tidak membutuhkan inti core tersebut. Di sisi lain, Rimuru sebelumnya telah mengamati pertarungan Benimaru. Karena Benimaru sudah kehabisan energi sihir akibat pertarungan melawan Kazarem, Rimuru pun memberi perintah kepada Diablo untuk turun tangan menghadapi Footman di sana. Diablo berkata, "Kufufufu, serahkan padaku tuanku." Diablo dengan sekejap mencengkram kepala Footman dan membantingnya berkali-kali. Diablo dengan ganasnya merobek tubuh Footman menggunakan cakarnya dengan kecepatan yang mengalahkan regenerasi super cepat Footman. Bahkan terjadi benturan dan kilatan cahaya besar yang luar biasa. Rimuru pun sedikit takut dan berkata, "Apakah ini akan baik-baik saja? Apakah Diablo lupa bahwa kita seharusnya berusaha agar tidak terdeteksi oleh Velda?" Ciel pun menjawab, "Situasi saat ini masih dalam kendali Diablo. Diablo memiliki penghalang tersembunyi. Diablo juga telah mengaktifkan skill ultimate Temptation King Azazel dan menggunakan World Temptation.
Rimuru pun lega dengan itu dan memuji Diablo karena gaya bertarungnya yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Benimaru juga mengatakan, kekuatan Diablo memang bukan sekedar omong kosong, cara bertarungnya sangat efisien yang membuatnya tidak akan kelelahan. Benimaru juga berkata, itu adalah gaya pertarungan yang superior yang tidak mudah bisa kita pelajari. Keadaan darurat yang dihadapi Benimaru sebelumnya kini telah menjadi lelucon bagi Diablo. Footman yang merupakan ancaman sebelumnya telah dibantai habis-habisan oleh Diablo. Diablo menghancurkan bagian-bagian tubuh Footman dan juga perlahan menyedot energi Footman. Cakar Diablo terbungkus oleh energi dari Turnul dalam bentuk yang sangat terkompresi. Diablo telah menggunakan metode yang diajarkan Ciel sebelumnya. Itu adalah metode sirkulasi energi sihir yang bernama Taurus Secret Art. Dengan menggunakan kemampuan kontrol ruang, Diablo dapat mendaur ulang energinya sendiri secara terus-menerus. Yang artinya, energi yang dilepaskan Diablo dapat diserapnya kembali. Dengan menggunakan siklus ini, Diablo dapat menguras energi musuh, sedangkan energinya akan tetap utuh. Sejujurnya, Rimuru tidak mengerti metode yang diajarkan Ciel ini, tetapi Diablo berhasil melakukannya. Meskipun Rimuru tidak memahami itu, Rimuru masih memiliki Ciel untuk bisa melakukan hal itu. Rimuru merasa, dari semua bawahan Rimuru, mungkin hanya Diablo lah yang mampu melakukan teknik yang rumit itu. Di sisi Leon, Rimuru dengan segala upaya akhirnya dapat membangkitkan Leon dari kematiannya. Bahkan, Leon saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Leon telah berevolusi menjadi demigod atau makhluk spiritual setingkat pahlawan Chloe yang Leon sayangi. Leon pun mulai sadar dan membuka matanya. Saat membuka matanya, Leon mengira bahwa yang di depannya itu adalah Shizu Izawa. Namun akhirnya, dia sadar bahwa itu adalah Rimuru. Rimuru pun berkata, akhirnya kau bangun juga, dan jangan lupa berterima kasihlah kepadaku. Leon pun menjawab, jadi ternyata begitu, kau telah menghidupkanku kembali. Terima kasih banyak Raja Iblis Besar Rimuru sama. Bawahan Leon juga secara bersamaan berterima kasih kepada Rimuru dan bahagia melihat Leon telah baik-baik saja. Semua bawahan Leon berlutut dan menundukkan kepala mereka kepada Rimuru dan berkata, Tuan Raja Iblis Besar Rimuru, bantuan besar yang telah Anda berikan kepada kami tidak akan kami lupakan selamanya. Karena hal itu, Benimaru dan Zoe pun telah mengalihkan perhatiannya ke arah Rimuru. Benimaru dan Zoe pun sangat senang melihat tuannya Rimuru baik-baik saja, dan ini seperti apa yang dikatakan Zegion sebelumnya. Rimuru pun menjelaskan kepada Benimaru dan Zoe tentang siasatnya untuk menipu Velda dengan kabar kematian dirinya. Dan di sana, Diablo melaporkan, Kufu-fufu, persiapannya sebagian besar sudah selesai tuanku Rimuru sama. Rimuru pun mengangguk dan berjalan ke arah Footman. Pada saat Footman ingin mengatakan sesuatu, Diablo seketika memberikan serangan terakhirnya dan mengatakan, tutup mulutmu. Footman pun tidak mampu berbicara karena rahangnya telah dirobek oleh Diablo. Rimuru pun berkata, aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Kau akan kuberikan kedamaian dalam diriku. Dan Footman pun langsung dilahap oleh Rimuru. Berkat Diablo yang telah melemahkannya, konsumsi Footman selesai dengan cukup cepat. Rimuru juga berhasil mendapatkan kemampuan Footman, yaitu skill ultimate Evil Dragon Lord Azi Dahaka. Rimuru pun memberikan pujian atas kerja keras para bawahannya yang di sana. Diablo, Benimaru, dan Zoe pun berlutut dan sangat senang dengan pujian Rimuru. Dan setelah itu, Rimuru memanggil Laples dan Tear untuk bekerja untuk Rimuru. Di saat Laples tampak seperti ingin keberatan, Laples kehilangan kata-katanya setelah melihat senyum Diablo. Laples dan Tear pun menyetujui hal itu. Dan kemudian, Rimuru dan Diablo akan kembali bersembunyi. Benimaru dan Zoe juga akan kembali untuk memimpin pasukan Tempest. Sedangkan Laples dan Tear diperintahkan Rimuru untuk mempertahankan negara Leon. Karena Velda lah yang mencuci otak Azarem, Laples pun setuju untuk bekerja sama dengan Rimuru. Dan dengan demikian, keributan di negara Leon telah berakhir. Di sisi lain, kita diperlihatkan pertempuran G Crimson melawan Chloe.
Gi dan Chloe telah dikunci dalam pertempuran selama 3 hari berturut-turut. Meskipun tidak satupun dari mereka yang menganggapnya serius, serangan fatal sering terjadi. Gi menggunakan serangan Calamity Claw berturut-turut ke arah Chloe. Itu adalah serangan berbahaya yang menginfeksi target dengan virus menular, yang juga merusak pikiran. Dan faktanya, Chloe pernah terbunuh oleh serangan itu. Namun, Chloe menggunakan skill Ultimate King of Space-Time Yogg-Sothoth untuk menghindari serangan itu setelah mengingat memori kematian di masa depan. Sebenarnya, Chloe tahu bahwa Gi berniat untuk melepaskan kutukan yang ditanamkan kepada Chloe. Namun, semua itu telah gagal dan membuat Chloe terbunuh. Chloe bahkan sudah pernah mati 3 kali saat melawan Gi Crimson, dan saat ini dia bertarung dengan Gi kembali dengan mengingat kesalahan-kesalahannya dahulu. Chloe dapat terus menghindari perangkap-perangkap dari Gi Crimson. Di sisi lain, ada seorang yang mengamati pertempuran di antara mereka berdua. Itu adalah White Ice Dragon Velzard. Velzard pada saat ini telah dikendalikan oleh Velda. Selain memiliki skill Ultimate Pathian King Gabriel, ia juga telah memperoleh skill Ultimate Envy King Leviathan. Velzard saat ini telah didoktrin Velda untuk membunuh Gi Crimson. Velzard kemudian menggunakan Absolute Force Wave yang luar biasa kuat untuk menembus tanah tempat mereka berdiri sebelumnya. Dan kemudian dunia telah berhenti. Chloe, Gi, dan Velzard, mereka bertiga saling mengamati. Di dunia di mana waktu telah berhenti mengalir, Chloe maupun Gi tidak memiliki masalah untuk bergerak dalam waktu yang telah terhenti. Itu karena Chloe telah menjadi kehidupan spiritual yang berada pada level demigod. Dan dengan demikian, pertarungan di dalam dunia yang terhenti pun dimulai. Di dalam waktu yang terhenti, 3 orang saling berhadapan. Chloe kemudian mengarahkan tebasannya ke arah Velzard, tapi Velzard menggunakan dinding es untuk memblokir serangan itu. Baik Gi, Chloe maupun Velzard telah mengarahkan kemampuan mereka. Gi pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Namun yang pasti, menghentikan amukan Velzard dan mengalahkan Velda adalah tujuan utamanya. Gi sebenarnya ingin keluar dari situasi ini, tapi Chloe tidak akan membiarkan Gi bebas. Karena efek kutukan ini, Chloe diberi perintah untuk membunuh Gi Crimson. Ini adalah situasi yang sangat merepotkan. Meski begitu, bagi sosok Gi, bertempur melawan 2 orang sekaligus bukanlah hal yang mustahil. Itu karena Gi memiliki skill ultimate Prideful King Lucifer. Itu adalah kemampuan terkuat yang mampu menyalin skill orang lain yang dilihatnya. Selain itu, tujuan Velzard menghentikan waktu adalah untuk menyingkirkan Chloe dan menikmati pertarungan dengan Gi Crimson di dunia ini hanya dengan mereka berdua. Namun, Chloe yang dipandang rendah sebagai manusia mampu bergerak di dunia yang terhenti di mana hanya makhluk tertinggi yang bisa ada di dalamnya. Itu karena Chloe telah menjadi kehidupan spiritual yang berada pada level demigod. Chloe bahkan mampu melawannya dan Gi secara merata. Itu menjadi situasi yang sangat tidak menyenangkan. Velzard pun akan menggunakan skill ultimate Pathian King Gabriel dan menggunakan skill Wall Atmospheric Prison yang menciptakan penjara untuk mengurung Chloe. Velzard hanya ingin pertarungannya dengan Gi tidak diganggu. Namun dengan hebatnya, Chloe mampu memotong penjara atmosfer yang dibuat Velzard dengan mudahnya. Velzard pun memelototi Chloe dengan kebencian. Namun tiba-tiba, di saat ketiga orang itu bertarung, sebuah meteor besar merah tua telah jatuh menembus White Ice Place yang merupakan istana Gi Crimson. Di hadapan ketiga orang tersebut, kastil Gi telah dihancurkan dalam sekejap oleh sosok misterius itu. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.